Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 22 ayat 27 sampai 29 demikian. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Roma. Saudara-saudara sekalian, menjadi warga negara Roma pada zaman Alkitab merupakan sebuah kebanggaan. Sebab kekaisaran Romawi pada masa itu menguasai dunia. Selain itu, warga negara Roma memiliki perlindungan hukum yang tidak dimiliki oleh mereka yang bukan warga negara Roma. Karena itu, untuk bisa menjadi warga negara Roma, orang-orang yang beruang tidak segan-segan mengeluarkan dana besar. Itulah juga yang dilakukan oleh kepala pasukan yang membawa Paulus ke markasnya. Tetapi Paulus tidak perlu membayar satu sen pun, sebab ia mendapat kewarganegaraan itu karena kelahirannya. Dan itulah yang menyelamatkan dia dari perlakuan sewenang-wenang. Sebab orang-orang yang bermaksud menyesahnya, termasuk kepala pasukan yang memerintahkan hal tersebut untuk dilakukan, menjadi takut dan mengurungkan niatnya itu. Namun untuk bisa menggunakan status itu pada saat dan situasi yang tepat, Paulus perlu belajar dari pengalaman. Sebelumnya, di Filipi, Paulus dan Silas sempat didera dan dipenjara. Sebab Paulus baru memberitahu bahwa mereka adalah warga negara Roma setelah semuanya itu terjadi. Saudara, rancangan Tuhan sungguh sempurna, bukan? Paulus tentu tidak tahu jika suatu saat dia membutuhkan status tersebut. Tetapi Tuhan tahu, dan dia sudah merancangkannya sejak sebelum Paulus diciptakan. Itulah juga yang Tuhan lakukan kepada saudara dan saya. Dia tahu setiap detail dari hidup kita, apa yang akan kita alami di sepanjang hidup kita, dan apa yang kita butuhkan dalam setiap pengalaman hidup kita tersebut. Dan dia sudah mempersiapkan yang terbaik jauh sebelum kita menyadari bahwa kita membutuhkannya. Karena itu, mari kita syukuri setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kewarganegaraan, warna kulit, tinggi badan, suku, bangsa, talenta, karunia rohani, kesempatan-kesempatan, pengalaman-pengalaman hidup, dan lain sebagainya, termasuk hal-hal yang saat ini nampak sebagai sesuatu yang buruk. Mari kita mohon agar Tuhan memberi kita kepekaan untuk mengetahui kapan dan dalam situasi apa hal-hal tersebut boleh kita pergunakan. Dengan demikian, kita bisa menggunakannya pada saat dan situasi yang tepat, serta memperoleh manfaat daripadanya sesuai dengan maksud Tuhan mengaruniakannya kepada kita. Amin.